Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya menanyakan apakah teman-teman datang ke sini ada yang masalah atau tidak? Tidak. Baik sekali. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, mungkin teman-teman belum bertemu atau juga sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan proses konseling kelompok. Di mana sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Sudah. Jadi apa yang teman-teman dapat pahami dari konseling kelompok tersebut, bisa dijelaskan? Ya. Kalau konseling kelompok itu adalah dia melakukan proses bantuan yang diberikan oleh kelompok kepada anggotanya, di mana di situ mengangkat suatu kebutuhan anggota yang mengutarakan semua permasalahan yang ada, kemudian diselesaikan secara bersama-sama dan permasalahannya itu dipilih yang mana yang paling membutuhkan pertolongan. Bagus sekali. Ada yang lain? Sama. Bagus sekali. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada anggota kelompok yang memiliki masalah, karena pembicaraan itu dilakukan secara berkelompok. Jadi sebelumnya kita kan belum saling mengenal, alangkah lebih baiknya jika kita memulai perkenalan terlebih dahulu. Jadi caranya itu kita menyebutkan nama panggilan saja, nama panggilan kita saja, dan saya coba sendiri. Nama saya Fitri Nawati. Saya mirip seperti Amiko ataupun siapa artis yang kalian sukai ataupun orang-orang yang kalian kagumi. Mengerti? Setuju? Jadi saya mulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya mirip Angelina Jolie. Bisa dilanjutkan sebelah kanan saya. Sudah kan? Perkenalkan, nama saya Putri. Saya mirip bareng saya. Dilanjutkan. Saya Rafa, saya mirip ayah dari saya. Ya. Nama saya Beni, saya mirip ibu saya. Saya mirip diri saya sendiri ya. Nama saya Ninis. Itu keluar kita. Nah, terima kasih teman-teman. Ini adalah salah satu cara kita untuk membangun hubungan dengan yang lain. Jadi di dalam proses konseling kelompok ini, teman-teman akan mengutarakan sebuah permasalahan pribadi yang teman-teman alami. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut ataupun ragu-ragu untuk menyampaikan permasalahan yang teman-teman alami, karena dalam pelaksanaan konseling kelompok ini kita tidak membahas di luar dari ruangan ini, hanya sebatas yang berada di dalam ruangan ini. Jadi tidak takut untuk diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus terbuka dan mengutarakan apa yang teman-teman utarakan. Jangan merasa takut ataupun malu, karena di sini kita cari solusi. Nah, selanjutnya juga teman-teman diharapkan bisa aktif dalam melaksanakan konseling kelompok ini, bisa memberikan saran dan bisa memberikan saran yang diberikan. Oke? Nah, untuk kesempatan waktunya mungkin lebih baik kita melaksanakan selama 20 menit, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat. Sepakat? Ya, langsung saja kita mulai ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin pertama kali untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Ya. Terima kasih Beni. Semangat. Kalau saya sih, kalau permasalahan pribadi yang saya saya itu orangnya suka takut gak jelas. Maksudnya kalau misalnya ada orang baru, saya tuh takut untuk misalnya ngomong buat, terus nggak berani, pokoknya gitu. Karena nggak jelas juga. Ya, kalau misalnya kita lihat kalau orang bicara orang nggak apa-apa. Jadi masalah pribadi itu yang merasa takut yang tidak jelas. Kita dari teman yang lain yang ingin mengatakan, silakan. Soal yang saya sering hadapi
kadang-kadang saya emosi sendiri, nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba pengen marah, terus ngeliat kawan jadi pengen marah, orang lewat aja pengen marah, gitu. Emosional. Selanjutnya, yang silakan. Masalah diri saya. Sebenarnya kalau saya lebih pada masalah diri sendiri, jadi saya masih kurang disiplin mungkin dari segi saya belum bisa mengatur jadwal kerja saya yang baik, bahkan jadwal bekerja saya yang baik. Kadang di akhir saya tuh merasa berantakan gitu. Disiplin diri ya. Selanjutnya, kemudian silakan. Masalah pembiayaan saya itu karena dari kos, jadi kosnya itu sulit dibilang Bu. Jadi kalau misalnya dari kotor, ya serak itu. Jadi kita udah bersihin, tapi kan tetap merasa risih sama yang kemana itu. Ya, nah, selanjutnya mungkin kalau dari pengeluaran diri dulu. Itu ya. Mungkin terakhir dari Rahmat, saya sampaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya. Jadi teman-teman semua telah mendengarkan apa permasalahan pribadi dari teman-teman kita yang lainnya. Selanjutnya kita memilih permasalahan siapa yang teman-teman anggap yang paling harus untuk diatasi terlebih dahulu. Teman-teman siapa? Mau ada permasalahan lain? Ada. Siapa? Kalian mungkin Permasalahan ya, sosial media. masalah sosial. Gimana semuanya setuju? Setuju? Setuju. Jika kita menyelesaikan permasalahan Rodia terlebih dahulu? Setuju. Setuju semua kan? Setuju. Oke, terima kasih semuanya. Baik Rodia, teman-teman telah memilih untuk menyelesaikan permasalahan Rodia yang Rodia alami. Jadi bisakah Rodia menceritakan lebih lanjut tentang permasalahan Rodia tersebut? Jadi permasalahan saya itu teman-teman kos yang sulit diatur untuk kebersihan kos. Jadi kalau misalnya kita ada bersih sendiri gitu, terus kalau kita ada bersih sendiri, jadi orang tuh nggak ada rasa malu dengan kita gitu. Maka dia udah bersih, belum. Itu yang sulit yang saya rasakan di kos itu. Bagaimana, kenapa bisa orang ini kayak gitu? Jadi saya risih. Jadi apa yang dapat teman-teman berikan saran kepada Rodia mengenai permasalahan yang telah disampaikan Rodia tadi? Bagi silakan. Ini saya tadi saran sama Rodia. Kalau misalnya ada masalah seperti itu, baiknya itu juga dikomunikasi. Udah pernah belum Rodia itu komunikasi langsung? Saya bilang, kosnya nggak peka, kan banyak orang kan berbeda masing-masing kan. Mungkin dia nggak terlalu peka kalau misalnya Rodia bersih sendiri. Oh ya udah, emang dia bersih, aku nggak peka. Mungkin lebih dikomunikasikan, bilang ini tiap hari dibersihkan, nyapu atau buat jadwal tiket. Saya saran dari Doni. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin memberikan saran. Ini silakan. Mungkin ada hal yang dibersihkan, mengajak teman-temannya, mungkin lebih itu teman-teman sadar segan itu kan masuk Mungkin ada yang lain? Ada? Karena permasalahan juga yang berbeda itu sering terjadi dalam kan memang sebenarnya di kos itu harus ada jadwal atau aturan yang berlaku itu harus ada aturan yang tertulis berlaku disepakati bersama. Di sistemnya itu mungkin kalau namanya kos
di luar bersama itu pasti ada konsekuensinya. Nah, di situ kalau dibicarakan lagi sesama anggota kos tersebut. Misalnya tidak melakukan kegiatan membersihkan ini mendapatkan daging gitu. Itu harus memang diperketat lagi supaya semuanya menjadi lebih disiplin. Saya mungkin dari Putri yang ingin dijelaskan tidak mati ya. Kalau ada saya seperti asal kebersihan di kos ini, maka lebih baiknya kalau komunikasi yang kita bangun antara kita dan dengan lebih baik karena ketika kita mau ketika kita mau kos kita bersih, kita nggak mungkin mengerjakannya sendiri. Maksudnya kita sendiri pasti butuh kerjasama. Jadi untuk itu ada baiknya kita buat peraturan secara bersama tidak harapan yang kita sepakati bersama. Contohnya kami di kos sendiri, kami buat peraturan secara bersama dengan ibu kosnya. Terus kami sepakati bersama masalah nanti kalau misalnya nggak mengikuti apa yang telah tertulis itu apa dendanya, dan itu harus dipatuhi. Kalau misalnya ada satu orang yang dipatuhi terus dendanya pun nggak dilakukan, pasti besoknya Allah kemarin sih ini nggak apa. Terus harus konsisten dengan itu. Terus seperti kata tadi kita harus maksudnya kita bisa mengajak dia karena maksudnya kadang mungkin dia lupa, jadi kita mengingatkan, yuk sama-sama kita bersihin, yuk sama-sama kita jaga, kita rawat kos kita kan. Kalau bersih nyaman ibadah kita enak, apalagi berpuasa nyaman katanya. Terus kebersihan juga itu kebersihan itu sebagai ibadah iman, kita jelaskan kepada dia apa namanya kalau nggak bersih kan sarang penyakit seperti itu. Bagus sekali ya, dan saran dari teman-teman semua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari teman-teman semua ini memberikan saran apa yang akan Rodia lakukan atau apa yang harus Rodia lakukan. Yang pertama, Rodia harus lebih untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, yaitu dengan cara mengajak ataupun memberitahu teman-teman lain untuk melakukan kegiatan kebersihan. Yang kedua, dengan cara mengatur jadwal piket. Jadi kita sudah ada jadwal piketnya, otomatis teman-teman harus melaksanakan jadwal piket. Dan yang ketiga, memberikan konsekuensi kepada teman-teman yang tidak melaksanakan piket tersebut. Jadi bagaimana Rodia? Berarti semua yang dilakukan tadi seharusnya itu sudah dilakukan semua. Sudah semua. Jadi dilakukan semua, tapi ada juga yang tersendat, yaitu yang di ini pemberian ini apa? Sanksi. Kan sudah pernah dikasih sanksi, tapi tetap tidak dijalankan. Jadi bagaimana teman-teman pada menurut saya kenapa dia masih mengerjakan masih melakukan tindakan tersebut padahal sudah diberi sanksi? Mungkin sanksi yang diberikan itu terlalu ringan. Misalnya kalau kita bilang denda atau kami di kos tiap minggu itu melakukan gotong. Kalau nggak melakukan gotong bayar denda 5.000. Dan mungkin dia merasa 5.000 itu uangnya Allah kan enak leha-leha 5.000. Kalau cuma satu orang kayak gitu, kita buat kesepakatan aja dengan teman-teman yang lain bagaimana kalau sanksinya dinaikkan, ataupun kalau misalnya dia nggak masih kayak gitu juga, kayak gitu, kita ubah lagi sanksinya. Bagaimana kalau minggu depan siapa yang nggak gotong royong di minggu ini, minggu depan dia gotong royong sendiri, yang lain bisa santai-santai, kayak gitu kita buat supaya dia merasa jerah. Mungkin ada dari mungkin dari Rodia terlebih dulu. Mungkin dari saran pengelola saya sekali dari saran ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Tidak? Jadi bagaimana Rodia? Sudah bisa saya mungkin saya coba di kos. Ya, bagus sekali teman-teman ya. Kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman kita. Nah, jadi saya sangat senang dengan kalian semua. Kalian terbuka aktif di sini dan bantu teman kita. Jadi demikianlah sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita akan bahas satu permasalahan dari teman kita yang lain. Nanti akan kita pilih minggu depannya lagi. Nah, demikianlah yang dapat saya bantu kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi